Hai guys, balik lagi sama gue Eka. Jadi setelah sekian lama gue nge-upload video, akhirnya gue mau ngerakit PC nih. Ya kalian udah tau lah ya, udah ada part-part PC gue mau ngapain gitu. Jadi kronologinya gue mau cerita dulu kali sedikit ya. Jadi PC yang di belakang gue ini udah jadul gitu, sekitar gue pakai tuh dari 2016 atau 2017 gitu ya. Dan menurut gue tuh udah performanya tuh udah berkurang lah lumayan gitu. Terus kebutuhan gue tuh semakin kayak buat editing, buat ngoding, terus kalau nggak kan gue kebetulan sering kerja tuh pakai Excel gitu. Nah itu tuh udah berat banget. Jadi itu pakai Intel generasi yang 7000 berapa gitu. Ntar gue tulis di bawah nih. Sama VGA-nya tuh 1060, terus RAM-nya 8 GB. Jadi kayak kebetulan akhir tahun, terus harga part-part komputer kayak VGA tuh kan harganya tuh lagi oke banget sekarang ya. Terutama yang seri lama kayak 3000 series, atau kalau di AMD tuh ada yang 6000 series, itu harganya menurut gue udah worth it banget buat kita tuh ngerakit PC saat ini gitu. Jadi ya nikmati aja video gue ngerakit, terus nanti speknya juga bakal gue jelasin. Gue kenapa milih part ini dan kebutuhannya buat apa, kayak gitu nanti bakal gue jelasin sih. Oke, langsung aja kali ya. Oke, kita mulai proses rakit PC-nya. Ya, jadi yang pertama prosesor ya. Jadi kenapa gue pakai prosesor ini? Jadi ini kan Intel Raptor Lake yang 13 Gen 13700 gitu. Pasti kalian di sini ada yang nanya kan, kayak kenapa Bang nggak 13700K atau 13700KF gitu. Malah milih yang 13700 yang non-K. Jadi kalau yang 13700K itu kan Jadi kalau yang 13700K itu kan kalian tau lah kalau 13 Gen tuh terkenal sama konsumsi daya yang boros sama panas gitu. Jadi gue milih yang ini karena 13700 tuh TDP-nya lebih rendah dibanding yang 13700K. Terus gue juga orangnya tuh nggak entusias banget sama overclocking. Jadi menurut gue 13700 udah cukup gitu. Nah, terus ada satu lagi pasti pertanyaan kan, Bang, kenapa nggak yang 13700 KF kalau kayak gitu gitu? Karena PC gue bakal gue gunain kan buat kayak editing video tuh bakal sering, terus rencananya juga mau streaming. Nah, gue tetap butuh iGPU untuk ngebantu ngerjain tas-tas kayak tadi gitu, buat editing, terus buat streaming. Soalnya Intel kan punya fitur yang namanya QuickSync ya. Jadi iGPU yang ada di dalam prosesor kayak kerjasama gitulah secara umumnya dengan VGA kita gitu. Jadi kerjaan kalian tuh lebih cepat gitu. Waktu itu gue pernah nonton videonya siapa ya, nanti gue kasih deh di bawah kalau gue inget. Jadi kalian bisa tahu tuh gunanya iGPU di dalam prosesor tuh apa, terutama buat QuickSync ya. Oke, lanjut. Prosesor udah, sekarang kita ke motherboard. Ya, untuk motherboard gue pakai B660. Ya kalian berarti udah tahu kan, tadi gue udah jelasin sedikit, karena gue pakai yang seri non-K. Jadi menurut gue kalau kita nggak overclocking mah nggak butuh Mobo Z kayak Z690 atau Z790 gitu. Soalnya kan apalagi yang Z790 itu kan baru keluar, itu harganya mahal banget. Jadi gue cari-cari Mobo yang kira-kira udah bagus, terus udah support prosesor gue ini gitu. Ya, jadi dia tuh pilihannya sama ROG Strix B660F Gaming Wi-Fi. Jadi di sini sih menurut gue sih udah lengkap banget fiturnya ya. Jadi kayak colokannya udah lengkap, terus kayak dapat Wi-Fi, terus memorinya juga udah DDR5. Terus apa lagi ya nih? Cuman kan kalau yang B7, kan kalau Raptor Lake tuh keluarnya barengan kayak Mobo Z790 ya. Nah, kalau yang B760 tuh kalau nggak salah keluarnya baru Januari gitu. Dan gue yakin kalau itu keluar harganya pasti lebih mahal. Nah, makanya gue pilih yang B660. Harganya sih sebenarnya kalau di bulan kemarin tuh gue udah riset sekitar 4,3, 4,5 gitu paling gede. Nah, cuman gara-gara harga dolar naik, jadi kemarin gue beli 4,9 gitu. Kalau nggak salah tuh Z yang paling murah. Ada sih kayak Tomahawk tuh bedanya sekitar 500 ribuan. Cuman lumayan kan 500 ribuan, kalian bisa spend ke budgetnya tuh bisa kalian spend buat part-part lain. Jadi menurut gue ini udah bagus banget. Lanjut, Mobo udah, prosesor udah. Sekarang kita ke RAM kali ya. Ya untuk RAM gue pakai ini Corsair Dominator Platinum RGB. Gue cukup pakai yang 5600 mAh karena RAM DDR5 tuh
di atas 6.000 tuh mahal-mahal banget ya. Jadi menurut gue 5.600 sudah pas banget buat keperluan gue. Di samping itu secara estetika juga bagus kan, RGB-nya si Dominator ini. Jadi nanti kita lihat aja ya pas rakit apakah temanya sesuai sama tema rakitan gue atau casing gue. Nanti kita tunggu aja gitu. Oke, lanjut. Tadi prosesor, motherboard, RAM udah, terus storage-nya ya. Nah, storage di sini gue pakai Samsung SSD 980 Pro. Pertimbangannya ya, ini kayaknya yang paling bagus buat di Gen 4. Jadi gue nggak banyak pertimbangan juga. Jadi ya udahlah, milih aja yang paling bagus karena biar kencang juga kan pas jalanin program. Ini buat di OS sama buat software ya. Jadi 1 tera sih menurut gue udah lebih dari cukup gitu. Sama paling satu lagi storage-nya gue pakai ini. Ini buat nyimpen game, buat nyimpen footage paling di sini. Nah, ini gue pakai merek apa nih? PNY yang 1 tera. Ini juga udah Gen 4. Jadi udah kencang banget sih menurut gue. Jadi kenapa gue pakai PNY? PNY sih termasuk flagship NVMe ya atau SSD di US sana. Jadi menurut gue ya oke lah gitu. Lanjut ke ini untuk powernya, gue pakai PSU dari Corsair yang RM850E. Jadi kayaknya nih yang E tuh yang seri baru ya. Kemarin gue mau yang RM850 doang gitu. Jadi ada yang E, ada yang RM850 doang sama RM850X. Kalau yang X bedanya tuh apa ya? Dia tuh pakai kapasitor dari Jepang gitu. Jadi kayak lebih bagus. Cuman budgetnya lumayan, nambah sekitar 700.000. Terus yang gue mau yang RM850 katanya stoknya habis. Terus gue tanya kan bedanya yang E sama yang 850 apa? Bedanya di ukuran doang. Cuman masih masuk ATX. Jadi ya ini menurut gue udah cukup lah buat kebutuhan gue. Jadi gue kan pakai Vega nanti 3080 Ti, terus pakai Intel 13700 buat jangka panjang juga. Kalau mau upgrade udah lumayan enak nih 850. Jadi space-nya juga banyak gitu. Terus ada ini juga udah sertifikatnya udah gold ya 80+. Jadi udah aman gitu. Oke, PSU udah, RAM udah, storage udah, sama motherboard udah. Terus lanjut ke cooler ya. Jadi cooler gue pakai ini Lianli Galahad yang 360. Jadi kan 13 ya, kalian tahu lah 13 gen. Meskipun gue pakai yang non-K itu dia tuh panas banget gitu. Jadi menurut gue 360 ini tuh udah cocok lah. Jadi kalian main game atau lagi rendering butuh yang tas-tas berat, dengan pakai cooler ini ya cukup buat ngedinginin prosesor tadi gitu ya. Terus gue ada tambahan ini buat estetika aja sih. Jadi gue beli 3 kipas juga dari Lianli biar matching aja sama coolernya gitu. Itu aja sih pertimbangannya. Terus gue juga pakai ini ya, kabel extension. Ini juga buat estetika aja, biar lebih rapi kabel manajemennya, sama biar lebih terlihat bagus aja gitu. Kan warna abu-abu sama hitam ya, kalian bisa ngeliat sendiri lah. Nah, dan yang terakhir, nah ini yang kita tunggu-tunggu ya. Jadi gue pakai VGA ini, RTX 3080 Ti dari Colorful yang advance. Ini menurut gue udah worth it banget ya. Ya, jadi kemarin gue sempat tadinya mau 3080 aja gitu kan VGA-nya. Terus gue dapat yang merek MSI. Jadi sekitar harganya tuh 9,4, 9,5. Nah, ini tuh tiba-tiba gue dapet iklan gitu dari Instagram. Si Colorful ini jual dengan harga 10.300.000 gitu. Jadi kayak bedanya tuh cuman 900.000 sampai 1 juta. Cuman kalian dapat performance kayak lebih 12% gitu. Jadi menurut gue udah nggak ragu lagi. Terus tadinya kan Colorful menurut gue jelek ya. Terus setelah gue lihat review dari J2Zen, ini menurut dia sih emang patut dicoba juga. Karena fiturnya juga udah banyak, bisa kalian overclock. Terus cara physically juga keren kan ya. Di depannya tuh bisa kalian setting gitu-gitu. Terus ada overclocknya juga. Terus merek Colorful ini udah bisa dibilang tuh market share di salah satu yang populer di China sana gitu. Jadi kalau di US kan ada Fga, nah kalau di China tuh yang populer ya ini Colorful gitu. Itu setelah gue riset dan setelah gue baca-baca ya. Sama yang terakhir kemarin tuh garansinya dari WCG juga. Jadi WCG tuh salah satu distributor udah lumayan terkenal ya di Indo, ada beberapa produknya. Nah, menurut gue ngeliat gimana garansinya tuh, kalau misalnya kalian klaim ada apa-apa
itu aman gitu. Jadi banyak review positif lah. Jadi gue udah nggak ragu lagi sih buat minang nih GPU. Oke. Casingnya sendiri gue pakai ini HiQ 60. Dia tuh menurut gue casing terbaik. Jadi kayak emang dia tuh saingannya Lianli gitu. Secara fisik tuh mirip gitu. Jadi kayak casing yang fokusnya tuh sama kayak akuarium gitu loh. Jadi ada tempered glassnya di mana-mana. Nah menurut gue nih casing apa ya? Casing of the year lah ya 2022 ini, karena emang jadi populer juga gitu, banyak youtuber yang review ini juga. Jadi ya kita lihat aja ya nanti part-part tadi yang udah gue jelasin masuk sini tuh kayak gimana gitu. Oke, langsung aja abis ini kita rakit PC-nya. Kalian stay tune di video ini ya. Oke. It's not a game, it's a rich thing. Ya, setelah sekian lama ngerakit akhirnya udah jadi juga. Sekalian kita langsung play aja ya. Atau kita nyalain The Moment of Truth. Mantap. Berhasil. Kayaknya nyala lagi. Ya, kita mau buka plastiknya dulu nih. Ini part yang paling enak soalnya. Buka.
akhirnya setelah sehari semalaman gue ngerakit PC ini, akhirnya jadi juga sebenarnya ada masalah di kipas atasnya ya. Jadi entah kenapa tuh nggak nyala RGB-nya gitu, padahal yang lain nyala. Cuman setelah gue cari-cari tahu, akhirnya bisa juga gitu kan. Nah akhirnya udah jadi nih. Beginilah hasil dari rakit PC gue kali ini. Nah overall sih menurut gue udah puas banget ya sama apa yang ada di samping gue ini. Terus nanti kita tinggal ngeliat aja langsung secara performa, secara temperatur kayak gimana gitu. Jadi stay tune dulu ya. Terus paling sekali lagi gue bakal taruh nih spek yang udah gue rakitin sama mungkin ada sedikit-sedikit B-roll lah. Oke, lanjut aja kita lihat performance dan suhunya tuh kayak gimana. Ya, untuk Cinebench R23 sendiri di sini kelihatan ya CPU multicore-nya tuh skornya sekitar 26.300-an, terus dengan single core-nya sekitar 1891. Ini lumayan oke lah ya untuk performa dari Cinebench R23 ini. Lanjut untuk 3D Mark, di sini ada time spy score-nya sekitar 18.600-an. Untuk graphics core-nya sekitar 18.800, terus CPU core-nya sekitar 17.200. Ini skornya lumayan tinggi ya, gue juga cukup puas sama performance dari benchmark tadi, Cinebench R23 sama 3D Mark Time Spy ini. Nah, untuk game Dota 2 sendiri kelihatan di sini kalau FPS-nya udah mentok rata kanan ya. Jadi sekitar 230-an pas farming, terus pas war juga meskipun dengan frame rate yang bergerak, terus banyak skill, banyak animasi, itu masih aman ya. Terus GPU-nya sendiri juga temperaturnya di angka 68 derajat, sama untuk GPU consumption-nya sekitar 340 watt. Ya lumayan gede sih, lumayan boros ya, kalian tau lah ya 3080 Ti emang powernya tuh segede itu gitu. Lanjut ngejalanin benchmark dari game Tomb Raider. Ya ini kelihatan kalau di sini amannya tuh sekitar dapatlah 120 fps di settingan rata kanan. Oh ya, ini resolusinya sekali lagi dari tadi gua nge-benchmark tuh di resolusi monitor gua ya, sekitar 2K atau 1440. Lanjut untuk game Spider-Man nih yang baru rilis di PC. Ini juga dengan setting maksimum di 1440p, terus ray tracing-nya nyala, semuanya nyala. Jadi sekitar kelihatan di sini sekitar tadi sempat ke 90, ke 80 sampai 120 fps tuh jalan gitu. Jadi udah oke banget sih buat main game-game kayak yang yang memerlukan tadi ray tracing, terus yang gambar-gambar detail, ini udah bagus banget sih menurut gue. Lanjut di game Apex Legends ya. Di Apex Legends sih kelihatan wah udah lancar banget sih, ini udah setting rata kanan, terus kalian dapat 138 fps. Ini buat main FPS tuh juga udah enak gitu. Jadi ya kelihatan lah ya dari segi performance dan semoga ngegambarin performa dari PC gue kali ini gitu. Setelah kita tadi udah ngelakuin semua hal tuh kayak dari milih part komponen, terus ngerakit PC-nya, terus ngecek benchmark-nya kayak performance, terus abis itu coba lihat temperaturnya, akhirnya kita di ujung video nih. Nah menurut gue sih dengan spek yang kayak gini udah oke banget dengan kebutuhan gue. Tadi balik lagi buat editing, terus buat gaming tipis-tipis, terus mungkin nanti buat streaming. Nah ini udah oke banget dan lebih dari cukup. Jadi semoga aja nih PC bisa awet dan bisa ya di atas 5 tahun lah gue bakal makainya gitu. Jadi menurut kalian gimana? Coba komen aja kali ya di bawah tentang rakitan PC gue kali ini gitu. Oke, paling itu aja ya dari video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menghibur kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.